Rapat pada kesempatan ini, outline yang ingin kami sampaikan pertama adalah terkait dengan kebijakan pengadaan P3K tahun 2022. Kemudian kami juga akan menyampaikan penanganan tenaga non-ASN pada pemerintah, pada kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Dan yang ketiga adalah kami akan menyampaikan penerapan reformasi birokrasi tematik pada 4 klaster prioritas. Nah, Bapak sekalian saya hormati, kami selalu menyampaikan slide ini di mana arahan ini selalu kami sampaikan di berbagai kesempatan sejak kami menjabat untuk menjadi pemain pengganti ini. Pertama adalah birokrasi harus berdampak. Karena banyak kesibukan birokrasi tapi dampaknya kurang. Yang kedua, beliau sering menyampaikan, Bapak Presiden, birokrasi ini bukan tumpukan kertas. Dan yang ketiga, beliau menyampaikan birokrasi ini harus cepat dan lincah. Oleh karena itu Pak Ketua, kami ingin sampaikan bagi tamu yang terhormat, ada banyak masalah urusan yang ada di Kemenpan RB. Kami ambil 7 prioritas yang kami kerjakan. Pertama adalah pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian berdampak pada jutaan ASN. Oleh karena itu kami dengan BKN kami membuat target. Desember ini probisnya sudah harus mulai terasa. Kita memangkas dari 16 ke 3 proses bisnis. Dan teman-teman sedang lembur ini untuk memperbaiki layanan ini. Yang kedua adalah penerapan reformasi birokrasi tematik pada 4 klaster prioritas. Dan yang ketiga yang malam ini Bapak Ibu sekalian yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan transformasi profesionalisme ASN berbasis digital, meliputi penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional. Terkait Permenpan jabatan fungsional akan kami tuntaskan dalam beberapa hari ke depan karena masih banyak pertanyaan terkait dengan jabatan fungsional yang kami selesaikan dengan teman-teman termasuk dari BKN. Begitu juga terkait penataan tenaga non-ASN atau honorer. Yang keempat adalah akselerasi pembentukan mall pelayanan publik MPP digital di seluruh Indonesia secara bertahap. 5 adalah penguatan sistem pemerintah berbasis elektronik. Yang keenam, percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan dan tata kelola dan ASN menuju IKN Nusantara dan DOB Papua. Ini menjadi prioritas kami. Dan yang ketujuh adalah transformasi sistem pendidikan ASN untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi. Begitu juga terkait Bloomberg menyatakan 4 besar ekonomi di 2050 ini terus menjadi slide kami supaya SDM kami dipersiapkan dengan baik dari hari ini. Meskipun kita menghadapi dilema-dilema yang berat. Di satu sisi kita dihadapkan pada kompetisi dunia yang semakin kompetitif. Perlu birokrasi yang berkelas dunia, yang digitalize, yang punya kemampuan daya saing yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang cepat. Tapi di sisi lain ada dilema-dilema, masih banyaknya non-ASN, honorer, yang mesti kita tuntaskan. Di satu sisi ada rekrutmen ASN, non-ASN yang sangat baik, tapi di sisi lain masih kita temukan sebagian masih juga kurang baik. Yang itu kemudian memunculkan berbagai PR bagi kita ke depan. Nah, Bapak saya hormati terkait dengan kebijakan manajemen ASN, tentu terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah sangat jelas. Ada PNS yang berbasis PP 11 tahun 2017 dan ada P3K yang berbasis PP 49 tahun 2018. Di mana di situ bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS atau P3K. Artinya ini tetap harus melalui seleksi, kira-kira begitu. Tidak bisa secara otomatis. Tentu dan yang lain juga punya kesempatan yang sama. Kemudian ada perubahan tata kelola manajemen ASN, di mana di sini tekanannya adalah ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Ini adalah perubahan tata kelolanya. Bapak saya hormati, berikutnya adalah terkait dengan penanganan tenaga non-ASN. Kami ingin sampaikan alur penanganan tenaga honorer. Ini sebelum ada Undang-Undang 5 Nomor 14. Kami ingin sampaikan Bapak sekalian, kita lihat itu dulu ada pengangkatan otomatis, ada 860.220 THK 1. Ini dan yang tidak memenuhi kriteria di 2005 itu tinggal 60.482 orang. Itu di 2007.
Kemudian didata ulang di 2012 ya. Pendataan di luar kriteria PP 48 2005 terdapat afirmasi dengan penurunan passing grades. Mengikuti seleksi di 2013 dan tidak lulus jumlahnya 438.000. Kita lihat di situ. Kemudian 2018 ada seleksi dan sejak itu ada seleksi, kemudian sisa XTHK 2 ada 444.000 ya. Terdapat larangan pengangkatan PNS sejak tahun 2018. Nah, di 2019 itu ada seleksi THK 2 ya, lulus 35.361, sisanya 410.000. Seleksi P3K bagi dosen dan tenaga pendidik di PTNBB itu 2.854 dan penyuluh pertanian itu 11.590. Nah, Pak sekalian kami hormati, di 2019 ini mestinya sisanya 410.000 mestinya Pak Ketua. Kemarin kita data ulang ternyata bukan 410.000 jadinya. Yang Bapak sebutkan tadi ternyata jumlahnya menjadi 2.360.723 orang. Nanti akan kami jelaskan di belakang. Tapi data ini tidak otomatis orang akan diangkat menjadi ASN. Jadi ini bagian dari pendataan untuk melihat potensi, kira-kira begitu. Nah, Bapak yang saya hormati, berikutnya adalah terkait dengan kriteria jumlah tenaga honorer yang diangkat PNS. Tadi sudah kami sampaikan, awalnya sama Bapak sekalian, yang 920.000 itu didata, sisanya tinggal 60.000. Tapi begitu didata ternyata bukan 60.000 tapi menjadi 11 kali lipat. Jadi selalu bertambah. Kira-kira begitu. Nah, begitu juga jumlah tenaga honorer yang diangkat di PNS di tahun 2012. Ini penjelasan dari yang pertama tadi. Nah, Bapak sekalian saya hormati, total yang diangkat tahun 2005 sampai 2014 adalah 1.070.092 orang. Ini totalnya. Di 2018 itu sudah ada PP nomor 49. Next. Jadi sekali lagi kami ingin sampaikan ini bukan dari Menpan. Ya. Kami akan membacakan saja bahwa ada pelarangan pengangkatan pegawai non-PNS dan atau non-P3K oleh PP 49 2018. Sekali lagi ini bukan dari Menpan tapi dari PP. Dari PP nomor 49 tahun 2018. Bunyinya adalah satu di dalam PP itu PPK dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Ini bunyi PP 49. Bunyi PP 49 yang kedua, PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan bunyi PP 49 yang ketiga adalah bagi pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja di instansi pemerintah diberikan masa transisi 5 tahun sejak PP nomor 49 tahun 2018 diundangkan. Artinya sejak 5 tahun lalu, sejak tahun 2018 telah diberi waktu transisi untuk 5 tahun. Nah, status kepegawaian dalam jabatan tidak boleh dilaksanakan oleh non-ASN terhitung mulai tanggal 28 November 2023. Ini bunyi PP nomor 49 tahun 2018. Nah, Bapak sekalian kami hormati, lalu langkah-langkah yang telah dilaksanakan apa oleh Kemenpan bersama teman-teman termasuk dengan BKN. Satu, kami menggelar rapat koordinasi penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2002 dihadiri oleh seluruh sekretaris daerah, provinsi, kota, kabupaten, asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia, APEKSI, dan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia. Dua, kebijakan pengadaan P3K guru, tenaga kesehatan dan penyuluh keluarga berencana. Kemudian kami juga melakukan rapat koordinasi pendataan non-ASN bersama Badan Kepegawaian Negara di lingkungan instansi pemerintah,
pada tanggal 24 Agustus 2022. Kemudian Kemenpan RB terus mendorong kebutuhan P3K pada instansi pusat maupun daerah melalui kegiatan coaching klinik serta pembukaan atau perpanjangan masa pengisian usulan kebutuhan P3K. Nah, next ini kami juga sudah mengeluarkan penataan tenaga non-ASN tujuan untuk pendataan. Kemudian kami juga ngirim surat terakhir 30 September non-ASN untuk diverifikasi dan validasi, di mana data tenaga non-ASN melalui uji publik, sehingga datanya kemudian berkurang kurang lebih 100.000, tapi sebagian nanti kami akan jelaskan di belakang. Nah, instansi yang belum menyampaikan SPTJM hingga masa uji publik, karena sebelumnya Satker bisa langsung ngirim data. Nah, kemudian kami kirim surat agar ada yang disebut dengan SPTJM hingga masa uji publik ditutup. Nah, ada 120 instansi yang tidak atau belum menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan ditandatangani oleh PPK instansi masing-masing hingga tanggal 31 Oktober 2022. Nah, ada 12 instansi pemerintah pusat dan ada 108 instansi pemerintah daerah. Nah, ini adalah perkembangan data tenaga non-ASN sebelum uji publik itu 2.421.100 orang, setelah uji publik menjadi 2,3 juta orang. Dan ini ada yang masih belum menyampaikan SPTJM dan ada yang sudah menyampaikan SPTJM. Nah, alternatif penyelesaian tenaga non-ASN, next. Nah, Bapak sekalian kami hormati, jadi terkait dengan banyaknya tenaga non-ASN ini ada opsi pertama itu diangkat seluruhnya menjadi ASN. Tentu beban negara akan sangat berat. Kita menghadapi tantangan kalau diangkat seluruhnya, karena kualifikasi dan kualitasnya kita belum tahu. Ada sebagian kualitasnya sangat bagus, tapi ada juga kualifikasinya belum sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Yang kedua opsinya adalah diberhentikan seluruhnya. Namun jika diberhentikan seluruhnya, tentu akan mengganggu pelayanan publik. Karena banyak sekali ASN yang masa pensiunnya sudah tiba, belum ada yang menggantikan di sektor-sektor layanan publik itu. Terutama di sektor guru dan nakes. Atau yang ketiga, kita angkat sesuai dengan skala prioritas. Nah, prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi untuk pengangkatan bagi non-ASN yang ada dalam kriteria ini. Seperti pendidikan dan kesehatan yang tahun ini menjadi skala prioritas kami. Nah, Bapak sekalian saya hormati, inilah kita telah melakukan pemetaan terkait dengan masing-masing PPK untuk melakukan pemetaan. Nah, penetapan jabatan prioritas ini, jabatan prioritas yang diberikan afirmasi untuk P3K, kita lihat kalau jabatan prioritas mereka ke depan skenario-nya kita seleksi lewat P3K dan atau PNS. Tapi kalau jabatan non prioritas itu berarti masuk jabatan non ASN, nanti kita carikan berbagai alternatif afirmasi. Kategorisasinya mulai pegawai profesional di BLU atau BLUT, tenaga pendukung KLD dan bukan jabatan ASN, atau outsourcing dan seterusnya dan seterusnya. Intinya kami menyiapkan skenario bahwa seluruh ASN ini, seluruh non ASN ini yang berbakti kepada daerah, kita carikan beberapa alternatif yang mereka tetap untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, ini Mbak sekalian kami ingin laporkan kepada Komisi 2 yang terhormat, inilah penetapan formasi ASN yang sekarang sedang berlangsung. Nah, Mbak sekalian, di pusat itu ada 208.758 jumlah usulan, tapi jumlah penetapannya 93.197. Di daerah jumlah usulan 515.000, jumlah penetapannya 424.000. P3K guru 328.000, tapi yang penetapannya 319.000. Karena sebagian daerah tidak mengusulkan karena merasa tidak punya anggaran dan seterusnya. Nanti akan kami jelaskan di belakang. P3K tenaga kesehatan kita siapkan jumlah usulan 94.000, jumlah penetapannya 80.049 orang. Dan P3K tenaga medis 92.593, jumlah penetapannya 25.769, total Bapak sekalian saya hormati yang jumlah usulan 724.000,
tapi yang mampu kita tetapkan 518.000. Proses pembukaan telah dilaksanakan untuk guru dan perpanjangan untuk tenaga kesehatan untuk yang terdaftar pada Dapodik, Kemendikbudristek, dan SIDMK, Kemenkes, serta THK2 yang terdaftar di BKN. Nah, Bapak sekalian, inilah penyelesaian bertahap tenaga guru. Next. Ini kebutuhan tenaga guru 758.000 Bapak sekalian, tapi Pemda hanya usul 320.411. Jadi Pemda tidak mengusulkan sebagian karena berbagai faktor. Ada juga yang telah ditetapkan baru Pemda banyak yang usul ke kami, tapi sudah ditutup prosesnya. Karena mereka didemo oleh sebagian masyarakatnya maupun komplain oleh anggota dewan yang terhormatnya. Ini banyak kira-kira begitu. Oleh karena itu Bapak sekalian, penetapan formasi gurunya menjadi 319.000. Ada gap kebutuhan masih 438.000. Ini gapnya sekarang. Karena yang kita siapkan ternyata yang tidak sampai yang mengusulkan. Baru sekarang rame-rame, tapi setelah tutup. Padahal terakhir itu kan Juli, Pak. Juli terakhir. Nah, tapi sekarang masih banyak yang bersurat. Tapi kan nggak mungkin karena prosesnya udah jalan. Nah, begitu juga penyelesaian bertahap untuk tenaga kesehatan non-ASN di 2022. Kita lihat ini Bapak sekalian, ini adalah total yang disiapkan adalah 255.249. Ya. Tapi yang kategori ini 94.168 dan sekarang masih ada gap 179.200. Kebutuhan nakes daerah berdasarkan data Renbud SISDMK itu Kemenkes 255.000. Dengan memperhatikan kesanggupan daerah itu hanya 94.000. 168 yang diusulkan sebagai formasi P3K Nakes tahun 2022. Dengan beberapa pertimbangan instansi daerah menarik formasi yang telah ditetapkan hingga sisa formasi Nakes tinggal 80.000 Bapak sekalian. Pak Ketua, dari yang kita sebut. Nah, gap kebutuhan Nakes 2022 dengan formasi yang telah ditetapkan sebesar 179.200. Nah, ini Bapak sekalian beberapa hal terkait dengan soal tenaga non-ASN. Nah, ke depan tentu kita mesti fokus juga untuk menyiapkan berbagai hal. Highlight saja Pak sekalian, maka di Kemenpan RB juga sekarang telah menyiapkan RB tematik supaya kita fokus ke depan untuk melakukan beberapa target reformasi birokrasi. Fokus kita di RB pengentasan kemiskinan. Tata kelola kita targetkan KLPD ini lebih fokus sehingga dampaknya kelihatan. Karena kalau RB-nya tidak fokus, dampaknya nggak kelihatan. Nah, kalau dampaknya kelihatan, mestinya kemiskinannya turun. Yang kedua, RB peningkatan investasi. Kalau tata kelolanya bagus, investasi akan tumbuh, lapangan pekerjaan akan tersedia. Begitu juga digitalisasi di administrasi pemerintahan, kalau digitalnya jalan, pasti pelayanannya akan lebih cepat, lebih murah, dan akan lebih transparan. Dan yang terakhir terkait dengan RB percepatan prioritas aktual Presiden, yaitu fokusnya di inflasi dan belanja produk dalam negeri. Nah, ini adalah kita potret misalnya anggaran 431 triliun next itu hanya mampu menurunkan kemiskinan 0,6%. Kegiatan di 16 KL, padahal Presiden punya prioritas penanganan kemiskinan. Nah, RB kita tidak memberikan bantuan uang, tapi kita akan cek tata kelola penganggarannya. Jangan sampai anggaran kemiskinan banyak, tapi tidak fokus dan seterusnya. Kami kira ini Mbak sekalian dan penjelasan berikutnya nanti jika ada hal-hal yang perlu pendalaman, kami akan sampaikan slide berikutnya. Kami kira ini Bapak Ketua dan pimpinan Komisi 2 DPR yang kami hormati dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.